Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ilmu-ilmu romantis murahan, sampai hari itu tiba ketika saya melihat dia terduduk di trotoar Jakarta yang panas menyengat. Dia, dengan tubuh kurus kering dan mata yang kosong seperti lubang hitam, membuat saya berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk lalu lintas, dan tanpa pikir panjang, saya membelikannya sepiring nasi goreng dari warung pinggir jalan. Siapa sangka, tindakan kecil itu bukan hanya memberi makan perutnya yang lapar, tapi juga membuka pintu ke neraka emosi yang akan mengubah seluruh hidup saya selamanya. Nama saya Adi, seorang pemuda biasa dari keluarga menengah di pinggiran Jakarta. Saya bekerja sebagai pegawai kantor di sebuah perusahaan kecil, hidup dalam rutinitas yang monoton, bangun pagi, macet di jalan, kerja sampai malam, lalu pulang ke apartemen sempit yang sepi. Saya tidak pernah memikirkan soal cinta, apalagi dengan sesama pria. Di Indonesia, di mana norma masyarakat begitu ketat, hal seperti itu terasa seperti dosa yang tak termakan. Tapi hari itu, saat hujan deras mulai mengguyur ibu kota, saya melihat Bayu, begitu dia memperkenalkan dirinya nanti duduk meringkuk di bawah atap bocor sebuah toko. Bajunya basah kuyup, tangannya gemetar memegang kardus bekas sebagai pelindung. Hati saya tergerak, bukan karena belas kasihan semata, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat dada saya sesak. Mau makan? Tanya saya, menyodorkan bungkusan nasi goreng yang masih hangat. Dia menatap saya curiga, tapi lapar memaksa dia mengangguk. Kami duduk bersama di sana, di tengah hujan yang semakin deras, dan itulah awal dari segalanya. Dalam hati saya bertanya-tanya mengapa saya melakukan ini. Apakah karena saya kesepian? Atau karena saya melihat bayangan diri saya sendiri di dirinya, seseorang yang terlupakan oleh dunia? Bayu menceritakan sedikit tentang dirinya. Dia berasal dari desa kecil di Jawa Tengah, datang ke Jakarta mencari kerja, tapi malah terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keluarganya memutus hubungan karena dia berbeda, katanya dengan suara pelan, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Saya tidak bertanya, tapi kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut pagi. Setelah itu, kami bertemu lagi esok harinya. Saya membawakan makanan, dia tersenyum tipis. Perlahan, pertemuan itu menjadi rutinitas. Saya memberinya makan, dia memberi saya cerita-cerita tentang hidupnya yang penuh perjuangan. Di dalam dada saya, ada gejolak yang aneh, seperti api kecil yang mulai menyala. Saya denial, tentu saja. Ini hanya pertemanan, gumam saya pada diri sendiri setiap malam, sambil memandang langit-langit kamar yang gelap. Tapi semakin sering kami bertemu, semakin sulit saya mengabaikan perasaan itu. Bayu bukan hanya orang asing lagi, dia menjadi bagian dari hari-hari saya. Suatu sore, saat kami duduk di taman kota, Bayu memegang tangan saya tiba-tiba. "Kenapa kamu baik sekali sama aku, Adi?" tanyanya, matanya penuh tanya. Saya terdiam, hati berdegup kencang. "Karena kamu layak mendapatkannya," jawab saya ragu. Tapi di dalam, saya tahu itu lebih dari itu. Itu adalah momen ketika saya menyadari bahwa perasaan saya terhadapnya bukan sekadar simpati. Itu cinta, meski terlarang di mata masyarakat. Malam itu, saya bergumul dengan pikiran saya sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan, Adi? Ini gila. Keluarga kamu, teman-teman, semuanya akan menolak. Tapi bayangan senyum Bayu menghantui saya, membuat saya tak bisa tidur. Saya mulai membayangkan masa depan kami, meski samar-samar. Mungkin kami bisa pergi ke tempat yang lebih terbuka, seperti Bali, di mana angin pantai bisa menyembunyikan rahasia kami. Tapi realitas Jakarta yang keras selalu mengingatkan, di sini, cinta seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Pertemuan kami semakin intens. Bayu mulai bercerita lebih dalam tentang masa lalunya. Dia pernah punya pacar di desa, seorang pria juga, tapi keluarga menemukan dan memukulinya sampai babak belur. "Aku lari ke sini karena takut mati," katanya dengan suara bergetar. Saya mendengarkan, hati teriris.
Di dalam, saya merasa marah pada dunia yang begitu kejam. Kamu aman sekarang, bisik saya, memeluknya pelan di kegelapan taman. Itu adalah pelukan pertama kami, dan rasanya seperti listrik menyambar seluruh tubuh. Tapi ketakutan selalu mengintai. Saya mulai berpikir tentang bagaimana menyembunyikan ini dari semua orang. Teman kantor saya yang sering bercanda tentang cowok normal membuat saya gelisah. Di rumah, ibu sering bertanya kapan saya menikah. Adi, umurmu sudah 28, cari cewek dong, katanya lewat telepon. Saya tersenyum palsu, tapi di dalam, saya hancur. Bayu memberi saya kebahagiaan, tapi juga rasa sakit yang tak terperi. Lambat laun, hubungan kami berkembang. Kami menghabiskan waktu di tempat-tempat tersembunyi, kayak kecil di gang sempit, atau pinggir sungai Ciliwung saat malam. Bayu mulai bekerja sebagai buruh bangunan berkat bantuan saya, dan dia terlihat lebih bahagia. Kamu ubah hidupku, Adi, katanya suatu hari, matanya berkaca-kaca. Saya tersenyum, tapi di hati, saya bertanya, apa aku layak untuk ini? Keraguan selalu datang, seperti gelombang yang menghantam. Saya takut jika suatu hari rahasia ini terbongkar. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, kami bisa diusir, dipukul, atau lebih buruk. Tapi cinta membuat saya buta. Saya mulai memimpikan hari ketika kami bisa hidup bebas, tanpa takut. Namun di balik kebahagiaan itu ada bayangan yang mulai muncul. Bayu sering menerima telepon misterius, wajahnya berubah pucat. Siapa itu? Tanya saya sekali. Tidak penting, jawabnya cepat. Saya percaya, tapi hati saya mulai gelisah. Hari-hari berlalu, dan perasaan saya semakin dalam. Setiap malam, saya berdoa agar ini semua berakhir baik. Tapi di dalam, saya tahu badai akan datang. Perasaan terhadap Bayu semakin menguat, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Setiap pagi, saya bangun dengan pikiran tentang dia, tentang senyumnya yang membuat dunia terasa lebih cerah. Tapi di balik itu ada rasa bersalah yang menggerogoti. Apa yang kamu lakukan, Adi? Ini salah, gumam hati kecil saya setiap kali kami bertemu. Namun, ketika dia memegang tangan saya di kai kecil itu, semua keraguan lenyap. Aku sayang kamu, bisiknya pertama kali, dan hati saya meleleh. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi kami. Bayu ingin kembali ke desa suatu hari, membangun rumah kecil dengan kebun. Saya membayangkan kami di sana, hidup tenang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Tapi realitas selalu menampar. Teman saya, Riko, mulai curiga. Kamu sering hilang akhir-akhir ini, Adi. Ada cewek baru ya? Tanyanya sambil tertawa. Saya tertawa ikut, tapi di dalam, saya panik. Bagaimana jika dia tahu? Suatu malam, kami duduk di atap apartemen saya, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Bayu bersandar di bahu saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa utuh. Kamu membuatku merasa hidup, Adi, katanya lembut. Tapi di hati saya, ada pertanyaan yang mengganjal, apa dia benar-benar mencintaiku, atau hanya karena aku membantunya? Keraguan itu seperti racun, perlahan merembes. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil, Bayu sering meminjam uang, meski katanya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya beri, tentu saja, karena cinta. Tapi malam itu, setelah dia pulang, saya duduk sendirian, mempertanyakan segalanya. Apa ini cinta sejati atau hanya ketergantungan? Pikiran itu membuat saya tak bisa tidur, dada sesak oleh emosi yang bertabrakan. Hubungan kami semakin dekat, tapi juga semakin rumit. Bayu mulai bercerita tentang masa lalunya lebih detail. Dia pernah dikhianati oleh teman dekat di desa, seseorang yang dia cintai tapi malah melaporkannya ke keluarga. Aku takut hal itu terulang, katanya dengan suara gemetar. Saya peluk dia, berjanji akan selalu ada. Tapi di dalam, saya takut juga. Keluarga saya mulai mendesak.
Ibu datang ke Jakarta, mengatur kencan buta dengan gadis tetangga. Adi, saatnya kamu serius, katanya tegas. Saya menolak halus, tapi hati hancur. Malam itu, saya bertengkar dengan diri sendiri, kenapa harus begini? Kenapa cinta ini harus disembunyikan seperti dosa? Bayu menelepon, suaranya ceria, tapi saya merasa semakin berat. Perlahan, konflik mulai muncul. Bayu sering terlambat datang, alasan pekerjaan. Saya percaya, tapi keraguan tumbuh. Suatu hari, saya melihat dia berbicara dengan pria lain di jalan, tertawa lepas. Hati saya cemburu meski saya tahu itu irasional. Siapa dia? Tanya saya kemudian. Teman kerja, jawabnya singkat. Tapi matanya menghindar. Di dalam saya berjuang dengan emosi, cinta bercampur curiga. Saya mulai lebih banyak berpikir tentang masa depan. Apa kami bisa bertahan di negeri ini? Indonesia dengan budayanya yang konservatif membuat saya gelisah. Tapi Bayu memberi harapan. Kita bisa pindah ke Bali, hidup bebas, katanya. Saya tersenyum, tapi di hati ketakutan semakin besar. Emosi saya semakin intens. Setiap pertemuan saya merasa lebih hidup, tapi juga lebih rapuh. Bayu menjadi segalanya bagi saya, tapi juga sumber sakit. Saya mulai menulis diari, menuangkan perasaan, dia memberiku rasa hidup, tapi juga membuatku takut kehilangan segalanya. Malam-malam tanpa tidur semakin sering. Keraguan itu mulai menjadi kenyataan yang menyakitkan. Suatu hari, saya menemukan pesan di ponsel Bayu yang tertinggal, pesan dari seseorang bernama Andi, penuh kata-kata mesra. Hati saya seperti ditusuk. Siapa Andi? Tanya saya saat dia kembali, suara saya bergetar. Bayu terkejut, lalu marah. Kamu ngintip ponselku. Itu teman lama, bentaknya. Kami bertengkar hebat pertama kali. Aku percaya kamu, tapi ini apa? Jerit saya, air mata mengalir. Dia pergi meninggalkan saya sendirian di apartemen, pintu dibanting keras. Malam itu, saya duduk di lantai, memeluk lutut, pikiran berputar-putar. Apa aku bodoh? Apa cinta ini hanya ilusi? Rasa sakit itu seperti gelombang, menghantam tanpa ampun. Keesokan harinya, Bayu datang minta maaf. Andi cuma teman, Adi. Aku sayang kamu saja, katanya sambil memeluk. Saya makan, tapi luka itu tetap ada. Di dalam, saya bertanya-tanya, kenapa aku begini lemah? Hubungan kami kembali normal, tapi ada dinding tak terlihat. Saya mulai lebih waspada, tapi juga lebih mencintai. Itu paradoks yang menyiksa. Keluarga saya semakin curiga. Kakak saya datang tiba-tiba, melihat Oto Bayu di meja. Siapa ini? Temanmu kok sering banget, tanyanya tajam. Saya bohong, tapi hati gelisah. Apa jika mereka tahu, mereka akan benci aku? Pikiran itu membuat saya depresi. Konflik semakin memuncak. Bayu mulai sering hilang, alasan kerja lembur. Saya ikuti diam-diam sekali, dan melihat dia bertemu Andi di kai. Mereka tertawa, tangan bersentuhan. Hati saya hancur berkeping-keping. Pengkhianatan, gumam saya dalam hati, air mata jatuh di jalan. Malam itu, saya konfrontasi. Kamu bohong, jerit saya. Bayu menangis, mengaku Andi adalah mantan yang datang minta bantuan. Aku takut kehilanganmu, jadi aku sembunyikan, katanya. Kami berdamai, tapi kepercayaan retak. Di dalam saya berjuang, cinta ini layak diperjuangkan atau harus kulepas. Emosi semakin dalam, rasa sakit bercampur cinta. Saya mulai meragukan diri sendiri. Apa aku pantas dicinta? Setiap malam, pikiran itu menghantui. Pengkhianatan itu datang seperti badai tak terduga. Suatu hari, saya pulang lebih awal dan menemukan Bayu dengan Andi di apartemen saya. Mereka berpelukan dan dunia saya runtuh. Apa ini? Jerit saya, suara pecah. Bayu terlonjak, wajah pucat.
Adi, ini bukan seperti yang kamu pikir, katanya panik. Tapi mata saya sudah buta oleh amarah. Saya usir mereka, pintu ditutup dengan keras. Sendirian saya ambruk, menangis terseduh-seduh. Kenapa, Bayu? Aku beri segalanya, tapi kamu khianati aku. Rasa sakit itu seperti pisau menusuk berulang. Malam itu, pikiran saya kacau. Aku bodoh, percaya begitu saja. Saya ingat semua momen bahagia, tapi sekarang terasa palsu. Bayu menelepon berkali-kali, tapi saya abaikan. Di dalam perang batin, makan atau lupakan. Tapi pengkhianatan terlalu dalam. Saya mulai minum, mencoba lupakan, tapi hanya tambah sakit. Keluarga tahu ada yang salah, ibu datang. Adi, apa yang terjadi? Tanyanya khawatir. Saya tak bisa cerita, hanya menangis di pelukannya. Hidup ini kejam, gumam saya. Caotro semakin tinggi. Bayu datang ke kantor, memohon. Andi memaksa aku, Adi. Aku sayang kamu, katanya. Tapi saya tolak. Pergi, bentak saya. Di hati, saya hancur total. Setelah pengkhianatan, saya jatuh ke lubang hitam depresi. Setiap hari, saya bergumul dengan pikiran gelap, kenapa aku lahir seperti ini? Kenapa cinta harus begini menyakitkan? Saya hindari semua orang, termasuk Bayu yang terus mencoba hubungi. Di dalam, konflik inner semakin parah. Apa aku bisa makan? Atau ini akhir? Rasa sakit itu menyiksa, membuat saya tak bisa makan atau tidur. Suatu hari, Bayu datang dengan surat panjang, menceritakan semuanya. Andi memerasnya dengan masa lalu. Aku takut kehilanganmu, tulisnya. Hati saya terguncang. Apa aku salah paham? Tapi luka masih ada. Saya bertemu dia, kami bicara berjam-jam, air mata mengalir. Emosi meledak, tapi juga ada pengertian. Akhirnya, setelah badai, kami memilih makan satu sama lain. Bayu dan saya pindah ke Bali, hidup sederhana tapi bebas. Cinta kami tumbuh lebih kuat dengan pelajaran dari masa lalu. Di pantai, kami berjanji selamanya. Hidup tak sempurna, tapi kami temukan kedamaian. Terima kasih telah memberiku rasa hidup, bisik saya. Kini, kami hidup dengan harapan di negeri yang mulai terbuka.